yang mengatakan jika Mary telah diculik oleh Krukov. Ia mengikutinya namun tak bisa lebih jauh lagi karena kini Mary berada di Rusia. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini menampilkan Grigory Krukov yang sedang mengantarkan beberapa makanan pada Mary yang tengah ia culik di kedutaan besar Rusia, sebuah tempat yang tak mungkin bisa Bob Lee masuki begitu saja. Karena hal mustahil bagi Bob Lee untuk langsung memasuki kedutaan besar Rusia, Bob Lee beserta timnya mulai merencanakan sesuatu, yaitu mereka akan menargetkan duta besar Rusia yang sedang berada di Amerika. Julie akan berperan sebagai orang tua yang mengatakan jika anaknya tengah diculik di kedutaan besar Rusia. Sementara Ishak berusaha untuk meyakinkan semua orang yang sedang berpesta jika cerita yang sedang Julie katakan adalah benar dan memotivasi duta besar. Lalu Julie mengatakan jika Grigory Krukov lah yang menculik anaknya. Kedubes itu pun langsung panik dan ia meminta pengawalnya untuk segera pergi. Dan tugas dari Bob Lee adalah menyamar sebagai salah satu pengawal duta besar Rusia. Ia pun sudah dibekali terlebih dahulu ruangan yang harus ia cari untuk mendapatkan Mary. Kemudian setelah Julie berhasil memprovokasi kedubes Rusia, kedubes tersebut melapor seseorang yang bernama Lena dan menyuruhnya menghubungi Krukov. Sementara itu di satu sisi Krukov menemui seorang wanita yang merupakan penasehat keamanan nasional Amerika untuk memintanya melepaskan Mary. Namun Krukov menolak karena Bob Lee memiliki Annex B. Ia pun menyuruh Krukov untuk membuat sebuah tagline berita tentang konspirasi pemerintah yang rumit. Tetapi tiba-tiba saja Krukov ditelepon oleh kedubes Rusia yang mengatakan jika ibu dari Mary yaitu Julie mendatanginya. Ia akan tiba dalam 5 menit untuk berbicara dengan Krukov terkait penculikan seorang anak yang ditahan di sebuah basement. Saat kedubes Rusia telah tiba, Bob Lee langsung menyamar sebagai salah satu pengawalnya. Namun sayang, ia gagal karena pihak keamanan kedutaan menahannya. Kedubes Rusia akhirnya berbicara dengan Krukov. Ia mengatakan jika ibu Mary akan berbicara di hadapan media dan ia khawatir tentang hal itu. Tetapi Krukov mencoba meyakinkan hal itu tak akan terjadi karena ia sendiri yang akan membunuh mereka. Lalu Krukov pergi meninggalkannya. Setelah Krukov pergi, kedubes melihat keberadaan Bob Lee. Ia pun langsung menyuruh keamanan kedutaan untuk membiarkan Bob Lee masuk karena ia merupakan salah satu pengawalnya. Kemudian Bob Lee pun diberi akses untuk memasuki kedutaan olehnya dengan satu syarat, yaitu Bob Lee tak boleh membunuh. Akhirnya Bob Lee pun mengambil kartu akses tersebut dan langsung mencari keberadaan Mary dengan mengandalkan ingatannya yang sudah menghafalkan beberapa ruangan yang harus ia cari. Bob Lee pun berhasil memasuki sebuah basement yang ternyata telah dijaga oleh beberapa tentara Krukov serta pengawalnya. Kemudian setelah beberapa ruangan ia masuki, akhirnya Bob Lee menemukan Mary di sebuah kamar, namun tentu dengan pengawasan. Dan Bob Lee pun harus terlebih dahulu melumpuhkan kedua penjaga yang menjaga kamar Mary. Lalu setelah berhasil ia bertemu Mary dan mengajaknya pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, terlihat Bob Lee memasukkan sesuatu di balik kasur kamar itu. Rintangan belum selesai, karena sekarang misi mereka adalah harus berhasil keluar dari kedutaan besar Rusia dengan selamat dan tanpa ketahuan. Dengan berhati-hati, Bob Lee mencoba membawa Mary dengan selamat. Lalu saat mereka melewati sebuah dapur, ia melihat salah satu pengawal Krukov dan meminta Mary untuk mengawasi keadaan sekitar belakang. Sementara ia melumpuhkan pengawal tersebut dan mengatakan pada Mary jika ia hanya membantunya tidur.
Lalu Bob Lee pun menghambat salah satu pemanggang roti untuk membuatnya meledak, dan ia pun kabur. Saat hampir berhasil, tiba-tiba saja pemanggang yang sudah Bob Lee hambat tiba-tiba meledak, dan otomatis gedung kedutaan besar mengeluarkan sirine darurat untuk mengeluarkan seluruh penghuni kedutaan besar. Di tengah kekacauan tersebut, Bob Lee memanfaatkan situasi dan berhasil membawa Mary keluar dari gedung kedutaan besar Rusia dengan selamat. Setelah berhasil menyelamatkan Mary, Bob Lee pun pergi ke sebuah tempat di mana ia akan bertemu dengan Julie. Lalu tak lama Julie pun tiba dan mereka langsung kembali berkumpul. Namun situasi belum terkendali. Maka dari itu Bob Lee meminta Julie untuk pergi membawa Mary ke sebuah tempat yang telah ia sewa. Ia akan terlebih dahulu menyelesaikan semua ini. Sementara itu di kedutaan besar Rusia, setelah kehilangan Mary sebagai tawanan mereka, kedubes mendapat telepon untuk menyuruh Krukov lebih dulu pulang ke Rusia. Namun Krukov mempunyai permintaan untuk menyelesaikan tugasnya untuk terakhir kali. Karena ternyata Krukov berhasil menanamkan sebuah pelacak yang begitu kecil. Ya, pelacak itu berada di biskuit yang ia berikan pada Mary. Dan kebetulan Mary memakan biskuit tersebut. Lalu, scene berpindah pada Bob Lee yang menelpon Isaac untuk menyuruhnya menelpon Krukov. Ia harus memastikan Krukov pergi ke Mason Bay Park jika ia menginginkan aneks B miliknya. Dan jika Isaac berhasil membawa Krukov datang ke Mason Bay Park, ia akan mendapatkan berlian yang diinginkannya. Kemudian Isaac langsung menelpon Krukov dan mengatakan jika Bob Lee telah menipunya. Kini ia berada di Mason Bay Park bersama agen Memphis. Krukov yang telah bersiap dengan tentara miliknya langsung memberi instruksi para tentaranya untuk menyerbu Mason Bay Park. Sementara ia akan pergi ke tempat di mana Julie berada. Saat Isaac akan pergi ke Mason Bay Park, ia tiba-tiba saja ditahan oleh Howard. Karena diduga telah bersekongkol dengan Krukov tentang dugaan kasus aneks B. Kemudian scene berpindah pada Bob Lee yang telah bersiap untuk kembali mempertajam insting memburunya. Ia berada di atas bukit dengan senapan andalannya. Sementara itu di bawah, para tentara Krukov telah tiba. Dan Bob Lee langsung memberi ucapan selamat datang dengan berhasil membunuh salah satu tentara tersebut. Tak butuh waktu lama baginya untuk menghabiskan seluruh tentara Krukov. Ia langsung berhasil membunuh 4 tentara sekaligus, dan setelahnya langsung bergerak ke arah lain. Para tentara Krukov yang berjumlah sangat banyak berusaha untuk mengepung Krukov. Tetapi di satu sisi tim FBI telah bergerak menuju Mason Bay Park. Bob Lee terkepung, sementara di bawah, Memphis ternyata melepaskan Isaac tanpa sepengetahuan Howard. Hal itu ia lakukan karena ingin membantu Bob Lee yang berjuang sendirian. Akhirnya mereka berdua pun mengambil perlengkapan senjata dan langsung bergegas pergi ke bukit. Saat Bob Lee terkepung, ia mencoba untuk tetap bertahan dengan terus membunuh tentara-tentara milik Krukov. Namun, di lain tempat, Krukov telah berhasil menemukan tempat persembunyian Julie dan Mary di sebuah hotel. Ia pun langsung mengetuk pintu hotel tersebut dan membuat Julie ketakutan. Lalu Julie menyuruh Mary untuk bersembunyi di kamar mandi. Sementara Krukov terus meminta aneks B padanya. Julie mengatakan jika ia tak mengetahui apa-apa dan meminta Krukov untuk tak mengganggunya. Tetapi rupanya Krukov kehabisan kesabaran. Akhirnya ia pun mengeluarkan shotgun miliknya dan langsung menembak pintu hotel hingga membuat Julie sangat ketakutan. Kini keluarga Bob Lee dihadapkan dengan maut yang harus mereka lalui agar bisa kembali bersama. Bob Lee yang tengah terkepung dihadapkan dengan kondisi sulit. Pasalnya senapan yang ia pegang tak memiliki amunisi. Dan yang ia lakukan hanyalah berusaha bersembunyi. Tetapi tiba-tiba salah satu tentara Krukov berhasil terbunuh oleh Isaac. Namun mereka berdua tak membantu banyak karena komandan tentara Krukov berhasil melumpuhkan mereka berdua. Akhirnya Bob Lee pun menyerah dan melepaskan senapannya. Ia mengangkat kedua tangannya dan mengatakan jika dirinya telah pasrah. Tetapi saat tentara tersebut mendekat, Bob Lee tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung melemparkan pisau tersebut tepat pada leher komandan tentara tersebut hingga membuatnya tewas. Akhirnya Bob Lee pun berhasil membunuh seluruh tentara Krukov dan langsung menolong Isaac serta Memphis. Setelah selesai membantai seluruh musuhnya, Bob Lee langsung ditelepon oleh Julie yang meminta bantuannya karena Krukov telah menemukan tempat persembunyian mereka. Dibarengi dengan tembakan shotgun oleh Krukov yang tiada hentinya. Lalu Bob Lee bersama Memphis langsung menuju posisi
dan membidik ke arah tempat di mana Julie berada. Ia menyuruh Memphis untuk menembak mobil milik Krukov agar membuatnya keluar. Dan saat mobilnya tertembak, benar saja, Krukov langsung keluar. Disitulah peluru terakhir yang ia sisihkan untuk membunuh Krukov berhasil melesat tepat ke arah ulu hati Krukov, hingga membuatnya tewas. Setelah Krukov tewas, Bob Lee pun langsung menuju tempat keluarganya bersembunyi. Namun mereka tak bisa berkumpul lama karena Bob Lee terlebih dahulu harus diadili. Akhirnya Bob Lee dibawa ke pengadilan dan diadili oleh penasihat keamanan nasional, yaitu Nyonya Gregson. Didampingi Memphis dan Sam pengacaranya, Bob Lee pun ditanyakan beberapa pertanyaan dan salah satunya adalah keberadaan Annex B. Namun Bob Lee menjawab jika Annex B tak berada padanya. Bob Lee lalu mengembalikan keadaan dengan mengatakan bahwa Nyonya Gregson adalah seorang penasihat keamanan nasional. Itu berarti ia memiliki wewenang untuk mengatur pertemuan presiden serta mengatur tempat pertemuannya. Itu artinya Gregson lah yang mengatur agar Presiden Amerika menemui Presiden Ukraina. Tetapi Gregson tak menjawab dan justru memperlihatkan senapan yang digunakan sebagai jebakan pada Bob Lee. Lalu Gregson mengokang senapan tersebut, memasukkan sebuah peluru, dan langsung membidik Bob Lee sembari bertanya kembali keberadaan Annex B. Tetapi dengan percaya dirinya, Bob Lee tak gentar dan tak mau menjawab keberadaan Annex B tersebut. Akhirnya Gregson pun menarik pelatuk senapan tersebut, namun ternyata senapan itu tak berfungsi. Lalu ia menjelaskan jika ia meminta ATF untuk meneliti senapan tersebut, dan ternyata senapan itu tak berfungsi. Lalu ia meminta Sam untuk mencatat jika bukti yang mengaitkan Bob Lee pada konspirasi-konspirasi tentangnya adalah bohong. Yang berarti, jika senjata tersebut tak bisa menembak, maka Bob Lee bukanlah pembunuhnya. Lalu Gregson mengatakan jika Bob Lee dinyatakan tak bersalah dan dugaan padanya terkait pembunuhan Presiden Ukraina telah resmi dicabut. Mantap. Setelah menemui keinginan Bob Lee, ia pun kembali meminta Annex B padanya. Tetapi Bob Lee mengatakan ia tak bisa memberikan Annex B itu, namun ia bisa memberitahu tempatnya. Ya, ternyata Annex B tersebut disimpan di bawah kasur tempat di mana Mary diculik, yaitu di basement kedutaan besar Rusia. Lalu ia menyuruh Gregson untuk menelpon duta besar Rusia dan mengecek tempat di mana putrinya diculik. Akhirnya Bob Lee pun bisa kembali beraktivitas normal tanpa ada pengejaran, dan ia bisa kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarga kecilnya. Setelah persidangan selesai, Bob Lee langsung menemui Julie dan Mary yang tengah bermain di sebuah taman. Lalu ia mengajak keluarganya untuk pulang. Dan scene terakhir di season 1 kali ini menampilkan Isaac yang menemui Gregson. Rupanya ia merupakan salah satu anak buah Gregson yang ia pekerjakan. Setelah apa yang Isaac berikan untuknya, Gregson nampaknya tak cukup puas. Karena ia mengatakan jika Krukov dan Meakum adalah hanya bagian tepi dari gunung es. Karena masalah yang sebenarnya baru saja akan muncul. Lalu ia menyodorkan sebuah gambar pada Isaac. Namun Isaac menolak misi tersebut dan menyuruh Gregson untuk mencari orang lain. Lalu Isaac pun pergi meninggalkan Gregson. Bersambung.